Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur sel dan juga fungsinya. Kenapa perawat perlu mempelajari tentang sel? Perawat perlu mempelajari sel sebagai bagian dari ilmu biologi untuk membantu memahami segala aspek dalam kehidupan pasien. Pengetahuan mengenai ilmu biologi meskipun dalam level dasar dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan rasional mengenai manajemen pasien, termasuk dalam kondisi darurat. Kedua, salah satu peran perawat adalah sebagai edukator yang perlu untuk berkomunikasi, menyediakan informasi, mengedukasi, serta menjawab pertanyaan. Sedikit pengetahuan tentang ilmu biologi diperlukan untuk membantu perawat menjalankan peran ini. Biasanya penggunaan ilmu biologi kurang terlihat sebelum digunakan di tatanan klinik. Sel adalah bagian terkecil dari sebuah organisme. Semua sel memiliki tiga hal yang sama, tidak peduli apapun jenisnya. Semua sel punya membran sel yang memisahkan segala yang ada di dalamnya dengan lingkungannya. Lalu sitoplasma yang berbentuk cairan menyerupai jeli, dan DNA yang merupakan material genetik sel. Ada dua pembagian kategori paling umum untuk sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang mana termasuk di dalamnya adalah nukleus dan beberapa bagian spesial lainnya. Sel eukariot adalah jenis sel yang lebih kompleks dan menghasilkan organisme seperti tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariot. Sel ini tidak memiliki nukleus atau organel yang bentuknya seperti membran tertutup. Namun mereka memiliki material genetik meskipun tidak seperti yang ada di dalam nukleus. Sel prokariot selalu hanya ada satu sel pada masing-masing organismenya, misalnya bakteri. Jadi sebenarnya organel itu apa? Organel memiliki arti little organ atau organ kecil. Ayo kita mulai pembahasannya mulai dari nukleus yang merupakan pusat kontrol dari sel. Nukleus mengandung DNA atau material genetik. DNA memerintahkan apa yang sel harus lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kromatin adalah suatu bentuk DNA seperti benang halus yang kusut dan menyebar di dalam membran inti. Ketika sel siap untuk membelah diri, DNA akan memadat dan berubah menjadi sebuah struktur yang disebut dengan kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus yang merupakan struktur suborganel di mana ribosom dibuat. Ketika ribosom sudah meninggalkan nukleus, mereka memiliki peran penting dalam mensintesis atau membuat protein. Setelah keluar dari nukleus, maka ribosom bersama dengan organel-organel sel lainnya akan berenang dan mengambang di dalam cairan serupa dengan jeli yang dinamai dengan sitoplasma. Ribosom bisa tetap mengambang di dalam cairan sitoplasma atau menempel di organel lainnya bernama retikulum endoplasma atau yang sering disebut dengan ER. Ada dua tipe retikulum endoplasma, rough ER atau retikulum yang kasar yang menjadi tempat menempelnya ribosom tadi, dan smooth ER atau retikulum yang halus. Retikulum endoplasma adalah sebuah membran yang menyerupai tubula tempat lalu lalang yang berfungsi untuk transportasi material, misalnya protein yang sudah dibuat oleh ribosom. Protein dan material lainnya mencuat keluar dari dalam retikulum endoplasma di dalam vesikel-vesikel kecil. Sementara itu, Golgi apparatus atau juga dikenal dengan badan Golgi yang menerima vesikel-vesikel tersebut. Begitu protein masuk ke dalam badan Golgi, mereka menyesuaikan ke dalam bentuk yang dapat sel gunakan. Badan Golgi membentuk mereka ke dalam rupa yang dapat digunakan atau menempelkan material lain pada mereka, misalnya lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah sebuah struktur yang menyerupai kantung namun dengan material yang berbeda. Misalnya di sel tanaman ini, vakuola sentral berfungsi sebagai penyimpan air. Mari kita kembali ke sel hewan. Di sini kita bisa melihat sebuah organel yang bernama lisosom. Lisosom adalah semacam kolektor sampah di dalam sel yang mengumpulkan bagian-bagian sel yang berlebihan atau sudah tidak terpakai lagi. Mereka penuh dengan enzim yang dapat memecah partikel hingga menjadi serpihan. Berikutnya, organel bernama mitokondria, yang fungsinya sebagai powerhouse, rumah energi atau PLN-nya sel. Bagian ini ada pada sel hewan maupun tumbuhan.
Melalui aktivitas respirasi sel, mitokondria membentuk molekul ATP yang digunakan sebagai energi untuk melakukan segala aktivitas sel. Sel yang membutuhkan banyak energi membutuhkan lebih banyak mitokondria. Sel dapat mempertahankan bentuknya dengan bantuan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk diantaranya semacam benang yang menyerupai mikrofilamen yang dibuat dari protein dan mikrotubulus yang berupa tabung tipis dan pendek. Sebagian organisme seperti tanaman adalah fotoautotropik, yaitu artinya mereka menangkap sinar matahari sebagai energi mereka. Terdapat sebuah organel bernama kloroplas dalam sel tanaman. Inilah lokasi di mana fotosintesis terjadi. Warnanya hijau karena memiliki pigmen hijau yang bernama klorofil. Sel tanaman juga memiliki dinding sel di luar dari membran sel yang fungsinya membentuk, membantu dan melindungi sel. Sel hewan tidak pernah memilikinya. Ada lagi beberapa struktur unik yang dimiliki sel. Mari kita lihat beberapa contohnya. Pada manusia misalnya, di area sistem respirasi ada sebuah sel yang memiliki silia. Bentuknya menyerupai rambut mikroskopis yang dapat bergerak dan melambai. Fitur ini membantu menangkap kotoran yang terbawa udara masuk dan mengeluarkannya ketika kita batuk. Bentuk unik lainnya adalah flagela. Beberapa bakteria memiliki flagela. Flagela seperti ekor yang membantu sel bergerak atau bekerja seperti baling-baling kapal. Pada manusia, satu-satunya sel yang memiliki flagela adalah sel sperma. Rangkuman dari pembahasan hari ini adalah 1. Sel eukariot adalah sel yang dimiliki tumbuhan dan hewan dengan memiliki nukleus dan organel-organel tertutup. Sementara, sel prokariot adalah sel pada organisme uniseluler yang tidak memiliki kedua hal tadi. Lalu, semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan material genetik. Meskipun hanya tumbuhan yang memiliki kloroplas, tapi sel hewan dan tumbuhan sama-sama memiliki mitokondria. Gambar bergerak yang digunakan dalam video ini adalah milik Nucleus Media. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.